Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yuslilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tiada maksud dan tujuan lain kecuali hanya untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan membuat diri kita menjadi semakin menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat kepada kita, melebihi dekatnya diri kita kepada diri kita sendiri. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok manusia yang bergelar insan kamil, manusia yang paling sempurna, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Yang barang siapa mengikuti beliau, maka pada hakikatnya dia mengikuti Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking besarnya nikmat Allah tidak bisa kita hitung-hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita hendak menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Termasuk di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Sekarang ini adalah akhir-akhir dari bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung beberapa hari lagi, kita akan segera berpisah dengan tamu agung yang luar biasa ini, yang di dalamnya banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tujuan dari ibadah puasa yang kita lakukan, yakni agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita. Dan yang dimaksud dengan ketakwaan itu adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shauma ramadana imanan wa ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan bersungguh-sungguh, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dihapuskan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita menjalankan ibadah puasa ini dengan sesuai dengan fungsinya? Bulan suci Ramadan ini disebut pula dengan bulan tarbiyah atau syahrut tarbiyah, di mana di bulan suci Ramadan ini kita dididik. Bulan ini adalah bulan pelatihan bagi kita semua agar kita kembali kepada fitrah kita. Ketika kita tergelincir begitu jauh dengan perbuatan dosa-dosa, maka di bulan suci Ramadan inilah ibaratnya sebuah komputer, kita install ulang kembali hati kita, kita install ulang kembali perbuatan kita. Kita banyak melakukan introspeksi diri di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita hanya memanfaatkan puasa itu hanya sebatas menahan lapar dan haus. Jika demikian halnya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi karena hanya menahan lapar dan haus, tetapi yang lainnya tidak kita tahan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita petik dari hikmah berpuasanya dua ekor hewan yang berbeda. Yang pertama, ada hewan yang juga berpuasa yang disebut dengan ular. Ketika ular itu berpuasa, maka dia juga menahan lapar dan haus, tidak makan dan minum sedikit pun. Bahkan puasanya ular melebihi puasa kita. Itu bahkan dia lakukan bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Nah, tetapi kemudian yang membedakan dengan puasanya ular dengan puasanya ada lagi satu hewan yang disebut dengan ulat.
ulat itu yang berubah menjadi kupu-kupu. Kita coba menganalisa puasa dua hewan ini. Yang pertama, puasanya ular. Ketika ular itu berpuasa, sebelum dia berpuasa namanya adalah ular, tetapi ketika dia selesai berpuasa, namanya juga tetap ular. Ketika ular itu berpuasa, sebelum dia berpuasa, makanannya adalah katak. Tetapi setelah dia berpuasa, makanannya juga tetap katak. Ketika ular itu berpuasa, cara berjalannya adalah dengan seperti ini. Setelah dia berpuasa, jalannya juga tetap sama, tidak ada perubahan. Kemudian ular itu sebelum berpuasa, wajahnya itu menyeramkan, menakutkan. Dan setelah dia berpuasa juga tetap sama, wajahnya tidak berubah, tetap menyeramkan dan juga menakutkan. Kemudian kita analisa hewan yang kedua yang juga melakukan puasa. Yang melakukan puasa juga ada yang disebut dengan ulat. Hanya perbedaan huruf T saja. Ulat itu sebelum dia berpuasa, namanya adalah ulat. Setelah dia berpuasa, namanya adalah kupu-kupu. Jadi ulat bermetamorfosis, tidak makan dan minum, menjadi kepompong. Setelah dia menjadi kepompong, dia keluar berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian ulat itu sebelum dia berpuasa, makanannya adalah daun-daunan. Dia merusak daun-daunan yang dia tempati hinggap itu sampai daun-daunan itu kering. Maka setelah dia berpuasa, makanannya berubah menjadi saripati bunga yang bersih. Kemudian ulat itu sebelum berpuasa, dia cara berjalannya seperti ini. Tetapi setelah dia berpuasa, ternyata dia tidak lagi berjalan, tetapi dia menjadi terbang. Kemudian ulat itu sebelum dia berpuasa, wajahnya itu menjijikkan. Siapa yang tidak jijik melihat ulat? Tetapi setelah ulat itu berpuasa, ternyata dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Siapa yang tidak suka memandang kupu-kupu? Apa hikmah yang kita bisa petik dari kedua hewan yang berpuasa ini? Jangan sampai puasa kita seperti puasanya ular. Sebelum kita berpuasa, mungkin kita dikenal sebagai orang yang pelit, dikenal sebagai orang yang kikir, sulit untuk mengeluarkan sedikit harta kita. Maka setelah kita berpuasa, apakah kita juga sama seperti itu? Bukan itu yang kita harapkan. Tetapi yang kita harapkan adalah seperti puasanya ulat. Sebelum dia berpuasa, manusia itu mungkin disebut sebagai manusia yang kikir, sulit mengeluarkan hartanya. Tetapi setelah dia berpuasa, dia dikenal sebagai manusia yang dermawan, sebagai manusia yang senantiasa membagikan hartanya, membagikan apa yang dia miliki, sebagian yang apa yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya dikenallah sebagai orang yang dermawan. Kemudian yang kedua, apakah kita berpuasa seperti puasanya ular, yang mana makanannya ular tetap sama sebelum dan sesudah berpuasa? Yang kita harapkan adalah puasa kita seperti puasanya ulat. Sebelum dia berpuasa, makanannya adalah makanan merusak daun-daunan tempat dia hinggap. Tetapi setelah berpuasa, makanannya berubah. Mungkin sebelum kita berpuasa, halal haram semuanya kita makan. Mungkin sebelum kita berpuasa, tidak kita pilih-pilih mana yang baik untuk kita, dan mana hak orang lain dan mana hak kita. Tetapi setelah kita berpuasa, hendaknya itu berubah. Hendaknya puasa itu mengubah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yakni makanan kita berubah menjadi makanan yang baik-baik. Makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita hingga menjadi daging. Dan kemudian berpengaruh kepada tingkah laku kita, berpengaruh kepada ucapan kita. Kemudian sebelum berpuasa, ular itu wajahnya menyeramkan.
tetapi setelah berpuasa tetap saja menyeramkan. Jangan sampai puasa kita sama dengan ular. Wajah kita mungkin kurang senyum, kurang bersahabat, kurang peduli dengan orang lain, tetapi setelah kita berpuasa, hendaknya kita berubah menjadi orang yang baik hati, menjadi orang yang pemurah. Inilah 4 hikmah yang bisa kita petik dari 2 hewan itu. Kita tentu berharap bahwa puasa yang kita jalankan ini selama bulan suci Ramadan ini mengubah perilaku kita, dan yang terpenting adalah mengubah kita menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa senantiasa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal khutbah tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Apabila manusia itu bertakwa, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik, tidak berbohong. Sebab di dalam puasa itu, hal yang paling penting dari puasa itu adalah hendaknya mengubah kita menjadi manusia yang semakin jujur. Sebab di dalam berpuasa itu tidak ada orang yang tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Kita bisa saja bersembunyi di balik kamar, memakan makanan yang enak, dan tidak ada orang yang melihat. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah yang lain bisa saja dilihat orang lain, tetapi ibadah puasa itu adalah istimewa di sisi Allah. Karena janji Allah, ibadah puasa itu pahalanya akan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu sendiri. Karena kata Allah, ibadah yang lain itu adalah untukmu, tetapi ibadah puasa itu adalah untukku. Karena yang mengetahui bahwa kita berpuasa hanyalah Allah dan kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kaum muslimin yang berbahagia, marilah senantiasa kita melakukan introspeksi diri bahwa selama bulan suci Ramadan ini, apakah kita manfaatkan dengan baik dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebab di bulan suci Ramadan ini segala ibadah yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semangat kita beribadah hendaknya meningkat di bulan suci Ramadan ini. Apalagi bulan suci Ramadan ini akan berpisah dengan kita tahun ini. Maka jangan sampai hikmah dari bulan suci Ramadan ini tidak kita gapai. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa memberikan efek apa-apa dalam diri kita, yang mana sebelum bulan suci Ramadan kita tetap saja menjadi manusia yang senantiasa melakukan kemaksiatan. Tetapi hendaknya keberhasilan bulan suci Ramadan ini, keberhasilan ibadah puasa yang kita lakukan itu diukur pada 11 bulan berikutnya. Apakah efek dari puasa itu berlaku bagi kita selama 11 bulan berikutnya sampai dengan bulan suci Ramadan yang akan datang jika Allah mempertemukan kita kembali. Senantiasalah kita bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita, ataukah kita memanfaatkan waktu itu dengan baik? Kemudian yang paling penting adalah kejujuran itu harus kita tingkatkan setelah kita berpuasa selepas bulan suci Ramadan ini. Sebab kejujuran adalah hal yang nomor 1. Kejujuran adalah hal yang sulit sekali kita temukan di era modern seperti saat sekarang ini. Orang pintar mungkin mudah untuk kita temukan, tetapi orang jujur itu begitu sulit untuk kita temukan. Ibaratnya mencari jarum di dalam jerami. Kalau saja seseorang itu memiliki kepintaran tetapi miskin dalam hal kejujuran, maka dipastikan kepintaran yang dia miliki itu bisa saja dilakukan untuk memperdaya orang lain. Tetapi jikalau kejujuran itu mengimbangi kepintaran seseorang, maka insya Allah akan membawa kepada keselamatan. Kita tentu menginginkan bahwa kejujuran menjadi sesuatu yang tidak lagi sulit untuk kita temui di era seperti sekarang ini.
kita tentu harus memulai dari diri kita pribadi, melatih diri kita menjadi orang yang jujur. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimun taslima. Wa anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal mukarrabina wa ahli ta'atika ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa udana wa tadarru'ana wa tahsyu'ana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum. Wallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.